Hai sahabat wisata dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya Mati Sigi. Dan di kali ini kita sedang berada di Gua Kreo Semarang. Di tempat ini kita akan menilik sejarah tentang Gua Kreo. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang sahabat saya, Bang Safi. Mari Bang. Ya, oke. Ya, Makan. Oke. Nama saya Bapak Safi, saya pemandu Gua Kreo, Objek Wisata Gua Kreo dan Desa Wisata Country yang ada di Gunung Pati. Oke Mas, kita menuju ke objeknya langsung. Nanti kita cerita tentang legenda Gua Kreo di bawah sana. Soalnya di sini banyak monyetnya. Itu ada sekitar 100 sampai 500 ekor itu monyet liar semua. Nanti kita turun, kita bisa lihat semua. Ada di bawah di Gunung Wisata. Di sini objeknya kita mengandalkan pemancingan manual biasa, ada perahu seperti itu untuk wisatawan. Ada juga speedboat itu meter sampai ini kedalaman sekitar 60 meter sejak awal pembuatan. Ini masih kurang sekitar 5 meter ke bawah. Oke, kita sambil jalan menuju tujuannya. Untuk awal pertama ini mungkin ada sedikit pertanyaan, yaitu awal muawal kenapa disebut Gua Kreo? Nah ini kalau cerita Gua Kreo memang panjang banget sekali Mas. Jadi itu dulu sebelum Islam masuk ke Jawa itu kan banyak dibawa oleh para wali. Dan di situ ada diantaranya ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pada saat itu ingin membangun Masjid Agung Demak. Itu ada Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Itu sepakat ingin membangun Masjid Agung Demak. Di situ ada pilarnya. Nah, mencari pilarnya itu Sunan Kalijogo akhirnya ke wilayah selatan. Akhirnya dia berjalan sampai ke kota Semarang. Di situ mendapatkan kayu jati yang amat besar sekali. Nah, kayu jati tadi mau ditebang dengan sendirinya itu pindah atau ngaleh. Nah, akhirnya Sunan Kalijogo bilang renjaning zaman di sini dinamai Jati Ngaleh. Maka ada kota Semarang itu atas disebut Jati Ngaleh gitu. Lah perpindahan kayu jati tadi dicari-cari ke arah barat daya, dicari-cari sampai ke ujung sungai yang paling bawah sana. Di sana ditemukan di desa sana, Desa Sodong namanya. Itu kayu jati mau ditebang, khawatir karena mau pindah lagi. Akhirnya di sana ada selamatan juga di sana. Terus ada semacam gancaan gitu, akhirnya bisa ditebang. Di sana bisa diduduki sekitar 25 orang dewasa. Jadi itu bekas tebangannya. Kalau orang Jawa menyebut itu tunggaknya di sana. Habis itu kayu jati dilanjutkan ke sungai. Ini dulu belum ada nama Kreo, namanya Sungai Kerambang. Itu aliran dari pojok sana menuju ke sini sampai ke belakang bukit sana, sampai ke Kaligarang Barat. Nah, sesampainya di belakang sana itu kan dulunya sungainya sempit, kayu jati tadi terjepit, nggak bisa diambil. Akhirnya di situ Sunan Kalijogo naik ke bukit, terus turun di situ mendapatkan gua. Nah, setelah mendapatkan gua, dia masuk ke dalam, dia bersemedi. Setelah bersemedi tadi mendapatkan petunjuk kalau mengambil kayu jati harus diadakan selamatan dulu. Maka dia beserta santrinya itu mengadakan selamatan di atas sana. Maka di sini sekarang ada yang namanya Saji Rewondo, yaitu ngurung budaya. Pada saat itu kesukaan Sunan Kalijogo, sukanya makan sate kambing. Akhirnya dulu dibuang tusuknya, itu dibuang tukul bambu, namanya bambu kerincing, tubuh bambu kerincing itu di sebelah sana. Itu sebelah sana itu dulu ada air terjunnya. Itu tumbuh serumpun bambu namanya bambu kerincing. Itu daunnya itu baunya perengus seperti kambing. Karena ini udah jadi bendungan seperti ini, akhirnya dia diambil warga, katanya mau ditanam di warga, sampai sekarang belum bisa. Itulah setelah mengadakan selamatan selesai, Sunan Kalijogo turun lagi ke aliran sungai sambil jalan ya, boleh dengar nggak?
Sudah turun lagi sana untuk mengambil kayu jati yang terjepit. Pada saat itu nggak bisa, akhirnya didatangi 4 ekor kera. Nah, 4 ekor kera itu ada yang warnanya putih, kuning, merah, sama hitam. Nah, 4 ekor kera tadi memperkenalkan ingin membantu mengambil kayu jati yang terjepit di sana. Itu ada yang warnanya merah, itu sifatnya pemberani. Kalau yang warnanya putih itu sifatnya suci atau melambangkan air yang habis di sini pemberani. Kalau yang warnanya kuning itu sifatnya angin, sedangkan yang warnanya hitam itu sifatnya tanah. Jadi melambangkan kesuburan yang ada di wilayah Gunung Pati ini. Nah, kera-kera tadi membantu mengambil kayu jati tersebut di sana, nggak bisa, akhirnya dipotong lagi, dipotong menjadi 2. Yang sebagian di sana, yang sebagian dihanyutkan ke sungai ini, Sungai Kerambang sampai ke Kaligarang Barat sampai ke Demak buat tiapnya Masjid Agung Demak. Nah, pada saat itu kera-kera yang mau ikut ke Demak, Sunan Kalijogo bilang tidak boleh, atau rehonen itu ya bahasa Jawa, itu yang artinya jagalah atau menjaga. Nah, karena orang Jawa menyebut mangrehu susah, akhirnya nyebutnya kreo, maka di sini disebut dua kreo. Jadi sisilah dari kreo seperti itu, dulunya katanya mangrehu. Nah, kera-kera ini kan kera liar semua, jadi jumlahnya ada 500 ekor, itu kera liar semua. Sejak dulu nggak mau pergi dari wilayah ini. Oke. Cerita awal Gua Kreo terjadinya seperti ini. Sunan Kalijogo mencari kayu ini terus sampai ke Gua Kreo. Gua Kreo itu dia dibantu oleh 4 ekor monyet, itu ada yang putih, hitam, kuning, sama merah. Dan setelah ini kayu ini udah dipotong tadi, yang diambil nggak bisa, itu dipotong, ini dihanyutkan. Terus akhirnya kera-kera ini mau ke Demak, tidak diperbolehkan. Akhirnya Sunan Kalijogo pesan mangrehu, posisi ini mangrehu, rehonen itu yang artinya itu jagalah atau menjaga. Nah, ini itu ada gunung Ungaran di sebelah sana kelihatan. Yang ada di sini banyak bubuk itu untuk pemancingan. Jadi standar air itu segitu.